Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafi Anandiano dengan NIM 3 digit terakhir 114 dari kelas TM 2022D Prodi S1 Teknik Mesin Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa topik materi dari mata kuliah Proses Manufaktur 2. Topik yang pertama adalah tipe sambungan las. Di sini ada konsep tipe sambungan las yang itu terdiri dari adjoint. Adjoint yaitu sambungan di mana dua tepi benda logam bertemu. Biasanya digunakan untuk menyatukan lembaran logam yang panjangnya sejajar. Corner joint. Sambungan ini di mana dua benda logam bertemu di sudut 90 derajat. Lap joint. Dalam sambungan ini, ujung satu benda logam bertempur di atas satu tumpang tindih dengan permukaan benda logam lainnya. T-joint. Sambungan ini di mana satu benda logam diletakkan secara tegak lurus terhadap permukaan datar dari benda logam lainnya. Edge joint. Sambungan ini di mana dua tepi benda logam bertemu. Biasanya digunakan untuk menyatukan lembaran logam yang panjangnya sejajar. Berikutnya adalah konsep pengelasan. Wheel weld atau pengelasan sudut. Pengelasan sudut yang menghubungkan dua permukaan yang bertemu pada suatu sudut. Groove weld atau pengelasan lekukan. Pengelasan yang mengisi lekukan atau celah antara dua permukaan. Flash positive weld atau posisi datar. Pengelasan dilakukan pada benda kerja yang posisinya sejajar dengan lantai. Horizontal position weld atau posisi horizontal. Pengelasan dilakukan pada benda kerja yang posisinya sejajar dengan lantai. Vertical position weld atau posisi vertikal. Pengelasannya digunakan pada benda kerja yang posisinya tegak lurus dengan lantai. Selanjutnya adalah topik kedua, yaitu perencanaan pengelasan dan pengelasan konsep ketiga. Pada perencanaan pengelasan melibatkan identifikasi kebutuhan pengelasan, pemilihan bahan, teknik, dan prosedur yang sesuai. Ini melibatkan langkah-langkah seperti menentukan material yang akan idealis, menetapkan teknik pengelasan yang tepat, persiapan permukaan untuk pengelasan, dan melakukan pasca pengelasan. Sedangkan untuk konsep ketiga dalam pengelasan mencakup identifikasi bahaya potensi dan penggunaan peralatan keselamatan yang sesuai. Selanjutnya adalah topik yang ketiga, yaitu las pada bejana, tekanan, dan pipa las dalam saluran pipa las dalam mesin-mesin konstruksi las dalam kendaraan rel. Las pada bejana, tekanan, dan pipa umumnya digunakan untuk menyambung pipa dan bagian-bagian bejana tekanan seperti tangki atau silinder dengan menggunakan teknik yang sesuai dengan aplikasi tekanan tinggi. Sedangkan las dalam saluran pipa berkaitan dengan pengelasan pipa-pipa untuk sistem perpipaan, baik untuk distribusi fluida atau gas. Las dalam mesin-mesin konstruksi mencakup pengelasan komponen mesin dan struktur baja untuk memastikan kekuatan dan ketahanan mesin. Las dalam kendaraan rel adalah teknik pengelasan yang digunakan untuk memperbaiki atau memperkuat bagian-bagian rel atau komponen terkait dalam sistem rel kereta api. Selanjutnya adalah topik yang keempat, yaitu mesin las SMAW atau mesin las OAW. Di sini yang bagian atas ini adalah contoh mesin las SMAW, sedangkan yang bagian bawah adalah mesin las OAW. Penjelasan dari mesin las SMAW dan mesin las OAW. Yang pertama pada bagian kiri dulu, yaitu ada mesin las SMAW, dan berikutnya adalah nama-nama komponennya dan cara-cara penghidupan mesin lasnya. Yang pertama itu tekan tombol hijau panel listrik atau penyambungan arus listrik PLN dengan mesin las. Yang kedua, pasang kabel las yang telah berpasang terjepit masa pada kautup bergambar penjepit masa pada mesin las. Yang ketiga, hidupkan mesin las putaran tombol on searah jarum jam. Dan yang keempat, buka katup gas argon berlawanan dengan arah jarum jam. Selanjutnya pada sisi kanan yaitu gambar dari mesin las OAW. Di sini ada terdiri dari komponen-komponen dari las OAW dan cara-cara penghidupannya atau pengoperasiannya. Yang pertama adalah buka katup gas asetil pada breather las. Yang kedua, buka katup oksigen pada breather las. Yang ketiga, kemudian biarkan kurang lebih 5 detik
beri percikan api dengan pematik, dan yang keempat adalah aturan nyala api las. Topik yang kelima adalah cara memegang elektroda pada pemegang elektroda. Pegangan elektroda dengan kuat dan stabil menggunakan jari yang cukup. Pastikan jarak antara tangan dan permukaan material cukup untuk menghindari kontak yang tidak disengaja. Pemasangan sudut elektroda yang benar, yaitu dengan sudut sekitar 10-15 derajat Celcius ke arah kerja. Posisi tubuh seorang welder. Posisi tubuh nyaman dan stabil dengan berat tubuh mereka merata di kedua kaki. Posisikan diri si welder sedemikian rupa sehingga memiliki visibilitas maksimum ke area pengelasan. Persiapan pengelasan. Pembersihan permukaan material yang akan dilas dari kotoran dan oksida menggunakan sikat kawat atau proses pembersih yang sesuai. Penyalaan busur las. Sentuhan busur elektroda ke permukaan material, kemudian tarik kembali sedikit untuk membentuk busur. Melakukan pengelasan dengan benar. Pastikan gerakan tangan yang stabil dan konsisten selama proses pengelasan. Jaga jarak dan kecepatan gerak elektroda agar menghasilkan pengelasan yang berkualitas dan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Membuat jalur las dengan benar dengan menggunakan atau memperhatikan arah dan kecepatan gerak elektroda untuk membentuk jalur las yang baik, dan mengontrol deposit logam las dengan benar untuk mencapai kekuatan dan penampilan yang diinginkan. Yang terakhir adalah topik yang keenam, yaitu contoh gambar hasil pengelasan dan identifikasi hasilnya. Di sini saya mengambil contoh hasil pengelasan dari las GMAW. Las GMAW sendiri adalah kepanjangan dari gas material arc welding, di mana proses saat mengelas elektroda berupa rol kawat yang dilindungi dengan gas pelindung harus seimbang dengan arus dan tegangan yang dikeluarkan. Keuntungan dari las ini yaitu las ini berkualitas tinggi dengan penampilan bagus dan percikan rendah. Kontrol yang baik lebih baik terhadap proses pengelasan dengan lebih sedikit pembersihan yang dikeluarkan. Kecepatan dan efisiensi pengelasan lebih tinggi. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.